harus mainnya lumayan sabar sih. Karena kita udah menuju ke arah drafting phase, ini dia. Debut dari Super Ken kembali masih menjadi topik hangat untuk hari ini. Dan sang banteng biru tidak akan melepaskannya begitu saja, Momo Chian. Setuju. Dan semua kembali lagi bagaimana drafting akan dibawakan oleh kedua belah tim. Mengingat Moreno di sini masih dengan hero yang benar-benar nge-cover iya, nge-damage deal juga iya. Jadi perlu diwaspadai dengan pemilihan hero dari seorang Moreno di sini. Dan Rebellion. Kali ini mereka ngebuang ke arah Valentina dan juga Wang. Udah Mongstar jangan lewat-lewat ya. Oke, kita bakal lihat. Dimana udah ada glow. Yang juga ditutup. Ini emang glue-nya dari Rebellion itu emang mereka seneng banget sih nge-flex glue. Flex banget. Flex bisa belum di tentu XP. ditaruh dari Cars. Bisa ke Wijanarko. Bisa ke Roman. Dan valid. Itu yang mungkin menjadi pemikiran dari seorang Coach Aldo. Iya, meskipun kalau kita ngeliat di glue-nya ini memang bisa jadi potensi yang cukup besar untuk Rebellion. Mengacak-acak team fight. Berhadapan dengan Bigetron Alpha yang seneng banget untuk melakukan inisiasi. Tapi itu ditutup langsung oleh Coach Aldo dan Joy. Apakah Arlott first pick yang akan diamankan oleh Rebellion seperti di game yang pertama untuk seorang Cars? Wow. Meskipun kalau kita sadari ya dari Aldo ada ngomong nih, Mocan. Dari Aldo sendiri, ini sempat bilang kekurangan Bigetron Alpha dibandingkan Onyx ya harus lebih soal disiplin seperti yang tadi aku udah bahas. Apakah kedisiplinan mereka ini patut dipertanyakan karena bisa dilihat juga kemarin Bigetron itu kalah karena tidak disiplin aja dan saat ini sudah mulai dibentuk perlahan oleh Coach Aldo. Oke. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Iya. Mengurangi inisiator pick off dari tim fight dari pasukan Rebellion. Mereka menutup terhadap Kaja. Iya. Ini ada Arlott, ada Faramis. Arlott gak usah di pick di early gak sih? Tapi Fredrin. Iya Arlott gak usah di pick di early gak sih? Paling setelah banding phase 2 ya. Karena kalau misalnya mereka ambil Arlott di early kayak lu udah terlalu buang-buang slot, terlalu banyak banget hero priority yang mereka amankan harusnya. Tapi malah mereka lepaskan begitu saja Momo Chian. Iya, Ranger saya setuju. Makanya Fredrin first pick untuk Rebellion. Zion dan Bigetron Alpha. Mereka punya chance untuk mengambil ke arah Faramis untuk sustain team fight dari Cloud Altar. Tapi apakah Farsha akan dilepas begitu saja? Faramis ya aku sih. Farsha kayaknya mereka. Oh mereka mau Farsha. Seberang ambil Faramis dilawannya pakai lapu-lapu. Sebenarnya nggak masalah. Karena Farsha atau Faramis nih sekarang mungkin ya agak lebih untung di siapa yang akan ngebuka terlebih dahulu. Siapa yang ngebuka terlambat kalau aku? Kalau untuk ke altar. Iya, karena kalau Cloud Altarnya dibuka terlambat, setelah Feather Extract itu mungkin sustainnya lebih lama. Iya, betul. Feather Extract itu nggak banyak kayak real world manipulation. Untuk efek ini durasi panjangnya ya. Iya, durasi lebih panjang. Kalau lebih misalnya lamanya. Cloud Altar dikeluarkan duluan baru Feather Extract, itu cepet banget hilang ya, di tempat bisa hilang. Benar, apalagi kan posisinya sekarang Cloud Altar tuh lebih kecil kan range-nya. Lembut. Sama lembut juga bayangan itu setannya. Nah, kan? Hantu. Oh iya hantu, sorry. Tapi Cloud lagi-lagi yang akan menjadi tulang punggung untuk Rebellion Zion di tangan Haze bersama dengan adanya Grok. Ini Groknya Wijanarko sih serem-serem sih. Ini sih makin lebih lengkap lagi sih dari Rebellion Zion untuk team fight. Dia bakal lebih pede lagi. Kenapa aku bilang lebih pede? Pertama, dia tadi dengan kekurangan dari segi jungler powernya aja. Mereka berani nabrak-nabrak kayak gitu. Gimana sekarang mereka udah punya jungler power seperti Fredrin. Yang emang sengaja ditaruh di depan. Emang sengaja buat baiting. Udah kalau misalnya baitingnya terlihat. Jadi kan dari tadi tuh baitingnya selalu Wijanarko. Iya. Sekarang Wijanarko gak harus jadi baiting. Tapi juga punya power wall charge yang sama. Betul. Dan Melissa lagi. Untuk menghindari blazing duet dari seorang Heist di sini dengan Go Away. Dan juga poke damage yang bisa dibelikan oleh Super Ken. Untuk Saken, dari Saken di early-nya ke arah seorang Heist. Tapi kalau Bigetron masih dengan komposisi seperti ini mereka harus punya late game insurance juga sih menurut aku. Yang bisa nahan damage dari seorang Heist nantinya di area depan. Karena menurut aku lapu-lapu ini gak akan cukup. Pemilihan yang sangat tepat. Karena Cars tadi sudah berhasil menjadi Tom Cruise. Bukan Tom Cruise ya. Tom Cruise. Iya. Tom Cars. Dengan adanya Black Dagger Transformation Invisible ke arah belakang. Karena benar-benar berhasil. Itu langsung tertampar seluruh Bigetron Alpha.
Tutup begitu saja. Ke counter dan bahkan ini dia, Saken. Juara keempat MPL Indonesia season yang ke-10. Dan cepat pokoknya dia juara Piala Presiden juga lah. Iya. Ya kan? Banyak lah sebenarnya achievement dari kedua belah tim ini. Atlas di-ban oleh Bigetron. Tidak mau ada combo. Dengan adanya Fataling dan juga Blazing Duet. Dan Rebellion. Mereka udah gak bisa mungkin ngebuang ke arah XP lane karena pelaku-pelaku sudah diamankan oleh Bigetron. Tapi mungkin jungle yang bisa diamankan oleh Rebellion di sini. Yes. Atau dari segi inisiasinya, karena Ki ini benar-benar di-respect banget. Franco apakah dibuang? Fanny sih Atau tetap aja respect Fanny. Fanny. Kenapa gak respect sama Fanny? Franco sih. Bisa Fanny loh. Fanny, ya bisa juga. Karena sekarang posisi Fredrin kemungkinan besar nggak akan ditaruh di posisi jungler karena mereka bawa Grok kan. Paling yang akan di flex tuh di arah Groknya. Groknya. Yang di flex tuh Groknya. Kalau Iya. Fredrin sih kayaknya masih jungle sih, masih Prio jungler kalau menurut aku pribadi. Dan kalau misalnya Bigetron Alpha mereka ini mungkin akan mengamankan dari posisi roamernya terlebih dahulu kayak misalnya Kufra, Chow. Chow mungkin tapi kayaknya kurang sih. Menurut aku mending Kufra aja. Kufra ya? Kufra juga bisa ganggu dari Fanny-nya daripada di Naipik. Lolita. Counter dari Heist. Udah last pick-nya Fanny. Apa Vincent yang ngambil Fanny? Bagaimana menurut Momo-chan? Kalau menurut aku ini makanan yang enak banget sih untuk Fanny-nya Super Ken. Cloud-nya dibikin tidak bisa bernafas dari early. Iya, setidaknya ada yang bisa instant cutter ke arah Cloud ya, di arah early. Dia udah mulai nge-pick nih. Nggak ada nih jungler-jungler yang bisa. Haya aku malah mikir. Mending Fanny dong. Nggak buat Rebellion, Oh Rebellion. Hayabusa. Buat Kalau ngincer kalau fokus ke kalau arah Rebellion backline. sih udah gak pakai jungler lagi. Maksud aku mending. sorry. Iya ambil Fredrin ya? sampingnya mungkin yang lebih punya power dalam team fight. Benedetta. Benedetta boleh. Mid lane-nya mid lane damage lagi ya kan. Lilia. Karena ini kan banyak hero jalan kaki nih. Lapu-lapu, Melissa. Lunox sih. Kars pakai Arlot ya. Dia mainin 0% mainin win rate loh. sisi soalnya. Dia mau mainin sisi. Tapi 0% win rate dan ini Fanny terbuka sangat bebas. Kalau menurut aku ini Fanny enak banget Tapi untuk seorang Fanny Super Cat. kalau misalnya ada Lunox juga agak sedikit kelimpungan sih. Tapi gimana caranya? Fanny tuh bisa ke arah gold laner-nya. Iya. Menangin gold Jangan laner dari early. jangan ketemu sama Lunoxnya ya. Iya. Di early boleh. Di arah mid lane team ya bahaya sih. Tapi ternyata Iya, Fanny. dari Wow. jauh nih, dari 4 pick yang sudah dia lakukan. Udah terlihat dengan sangat jelas. Apalagi sekarang dia seberangnya dikasih Cloud. Masih dikasih Cloud yang punya power yang cukup tinggi. Oke, Rebellion telah berhasil mematahkan perfect debut dari seorang Super Ken. Tidak ada perfect win untuk Super Ken. Tapi Super Ken masih memiliki debut kemenangankah di tangan dirinya. Karena ini menjadi penentu, tidak ada lagi game yang selanjutnya. Coach Chico dan Coach Aldo telah merangkai arsitek dengan luar biasa. Candi-candi mereka, benteng mereka telah diperkuat. Tapi semuanya tergantung di dalam in-game. Iya. Rebellion kah yang akan berhasil mendapatkan kemenangan? Atau Bigetron Alpha kah dengan line up terbaru mereka? MPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go to the land of down. Satu sama dari kedua belah tim kali ini, namun dengan draft yang dibawakan oleh Bigetron, mereka harus bisa masain untuk bermain lebih agresif di area early dengan ngebawa rotasi yang dibawakan oleh Moreno, Super Ken, dan juga seorang Lolita di sini. Apalagi dengan posisi Cloud yang tidak boleh dikasih space terlalu banyak. Bigetron kalau mereka mau dapetin game ini, mereka harus benar-benar bisa menahan farming yang akan dilakukan oleh Heist kali ini. Dan terlihat Moreno sudah mulai naik ke area atas sebelum 1 menit dari in-game berjalan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk order Grab Food juga. Dan juga kalau kalian mau datang ke MPL Arena, di Menara Kuningan kalian bisa langsung pesen Grab Car dan juga Grab Bike karena ada diskon 90%. Langsung scan aja QR Code di bawah sini. Dengan tidak adanya stopper yang benar-benar instan ke arah seorang Fanny, dari Super Ken harusnya masih lebih leluasa, apalagi Moreno dan juga Vi, mereka akan melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya.
sembari melakukan rotasi yang cukup penting ke area gold lane-nya dan di area atas. Di area bawah, Firnokir akan dipukul mundur terlebih dahulu melihat dengan adanya early damage yang dimiliki oleh Kars sebagai Arlott. Ini menjadi satu poin yang cukup dimaksimalkan oleh Kars di arah early-nya. Sementara di 1 menit kita ini belum ada first blood yang terjadi. Dari masing-masing kedua belah tim mereka bakal bermain lebih hati-hati. Namun setidaknya dari Bikin Alpha mereka udah mulai. Oke, Cutthroat, Swallow, first blood berhasil didapatkan dengan cukup instan kembali. Seperti kata Momochan, apakah dia nggak boleh ke Swallow? Boleh dengan kondisi 1. Iya. Sebelum dia di level 4, Hais bakal coba dipaksa di arah early. Di game sebelumnya juga Hais memiliki ketertinggalan dan segi gold. Tapi itu ternyata nggak membuat Hais kalah di late game-nya Momochan. Setuju sih, apalagi memanfaatkan yang seperti kita udah bilang belum dapetin level 4 buat Swallow nggak akan ada pergerakan dari bersatu buah Order of Brilliance. Jadi Swallow tidak akan bisa untuk... Oke, Retribution diamankan dengan Vincent dengan sangat baik. Tapi lihat di depan sana ada 1 poin kill kembali didapatkan. Lapu-lapu dari Vernocchio. Kali ini tidak berhasil mendapatkan 1 poin pun. Coba dipotong Moreno. Terlalu terburu-buru gak sih untuk membuka Feather Strike Momochan? Setidaknya mereka mau zoning dulu sih biar posisi dari... pemain-pemain dari Rebellion ini gak bisa untuk nge-clear di area mid-nya. Malah Bigetron yang bisa untuk melakukan clear cepat biar mereka bisa rotasi. Dan buat kalian jangan lupa untuk dapetin skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen. Karena ngelihat dengan adanya skin yang keren dipakai sama Saken, tentunya kalian juga pengen punya dong. Siapa tahu kalian kalau pakai itu jadi bisa Melissa Gold. Tapi depan sana ada Vincent, ada Pressford dikeluarkan. Damage yang cukup instan hampir membuat seorang super kill take down. Uncalculate damage yang diberikan oleh seorang Rebellion kali ini membuat KY yang terperangkap di depan seorang diri. Saat yang bermani dan take down begitu saja. Uncalculate damage Super Ken yang nampaknya dia udah mulai harus berpikiran kalau mencoba menginvasi jungle dari Fredrin kayaknya bukan jawaban yang Momochan ya. Iya, apalagi kalau dia sendirian terlalu jauh dari Moreno. Meskipun Ki bisa untuk membackup namun itu menjadi pertukaran 1 untuk 0. Dan lagi-lagi Super Ken akan bertemu dengan Vincent di area rivernya. Sempat ketahan namun Super Ken masih respect tentunya dengan adanya efek sisi yang dimiliki oleh Vincent. Dan juga dengan ada damage tapi di area bawah. Alright, Vernocchio, where are you going? Tidak bisa bertahan, Flicker bahkan harus digunakan oleh seorang Vernocchio. PDSC Cars sama-sama Flicker adil kalau untuk kali ini. Sama-sama invasi yang diberikan tapi Hais lebih mendominasi dengan 1 level yang mereka miliki. Apalagi turtle yang didapatkan dari seorang Vernocchio, dari Vincent di arah bottom lane tadi itu udah mahal banget untuk seorang Hais untuk membuat dirinya bertahan. Hujan Narko, poking damage yang diberikan terlalu sakit. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha tidak ada yang bisa memfollow up ke arah top lane. Jadi invasi yang mereka lakukan hanya untuk membuat poking damage tanpa ada hasil yang jelas. Sedangkan Rebellion Zion, mereka informasinya telah diberikan. Tidak ada Feather Strike untuk beberapa waktu. Dan mereka harus bisa cepat melakukan turtle-nya Momochan. Ya, dan dengan posisi gold yang sejauh ini masih dipegang oleh Rebellion Zion. 1 poin kill di tangan Hais yang ngebuat Hais tentunya lebih kaya sedikit dibandingkan Saken. Oke, Kar zoning out menuju ke arah Henki, KYY. Tidak ada turtle yang terkontes sama sekali. Super Ken memilih ke arah objektif yang lainnya. Informasi telah didapatkan tidak ada orange untuk seorang seorang Vincent ya. Iya. Rebellion Vincent. Ya, karena Super Ken di sini dia nggak berhasil untuk mendapatkan turtle yang 2 kali udah dipegang oleh Rebellion Zion. Samsung Galaxy S Series, jadi mau nggak mau dia harus dapetin trade line. Mencuri ke arah orange itu adalah mungkin salah satu hal yang bisa diambil oleh Super Ken sejauh ini. Tapi Kars menuju ke arah backline. Feather Strike membuat Kars ini bertahan hidup tapi langsung dibalaskan dengan Vernocchio. Mirroring yang dilakukan di arah top lane. Tim fight akan terjadi. Saken masih bisa bertahan di arah backline tapi KYY nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bakal langsung flashing duet. KYY 16 plus. Kali ini membuat para pemain dari Bigetron Alpha masih mau lebih. Cutthroat 1 poin kill tapi tidak cukup adil karena pertukarannya hanya adil. Iya, 2 roamer tumbang di area atas dan posisi dari Ki ini benar-benar mengcover kan. Saken kalau tumbang ini baru menjadi keuntungan Rebellion Zion. Berhasil mengamankan Super Ken juga. 2 poin kill di arah top lane. Surprise attack from Swallow. Berhasil membuat Super Ken tertake di tengah jalan. Vernocchio terkena taun. Feather Strike. Vernocchio maju hanya untuk flicker. Nampaknya sia-sia. Kars bahkan membuat dirinya terperangkap di depan sana. Vernocchio hilang tak berdaya. Tidak ada power dari lapu-lapu Vernocchio.
Ini berbahaya untuk Bigetron Alpha. Dan kesannya pemain dari Bigetron Alpha mereka jadi absen satu persatu. Oh, tapi ternyata Suelo berhasil mendapatkan, menjadikan trade yang cukup mungkin sebenarnya. Meskipun hitungannya masih rugi untuk Bigetron Alpha. Mereka tumbang dari Kinya, Saken pun tumbang, Super Ken juga masuk, dia tumbang. Ini sebenarnya cukup rugi untuk Bigetron Alpha. Dan Rebellion Zion secara nggak langsung mereka tuh dapetin tabungan yang mahal banyak banget buat Heist. Oh, go away. Berhasil ditembus begitu saja. Cars, where are you going? Gak bisa masuk lebih dalam. Kaye Nominant Blast. Dapetin 1 buah point kill dari tukar dengan 1 turtle di arah top lane. Masih oke. Rebellion Zion karena sedang mendominasi dan atau mendorong gold mereka lebih jauh lagi ke udara. Iya, karena Super Ken nggak bisa untuk ngekontes turtle-nya. Oh, tapi Moreno. Shutdown. Kita tidak melihat di mana keberadaan shutdown yang diberikan oleh seorang Super Ken tadi. Para pemain dari Bigetron Alpha nampaknya berhasil memancing Heist dengan 1 orang Moreno. Pancingan dari Cloud terhadap burung Moreno kali ini membuat dirinya berhasil mendapatkan shutdown yang pecah. Iya, perfect turtle untuk Rebellion Zion sebenarnya 3 turtle yang nggak bisa dikontes oleh Super Ken karena efek sisi yang dimiliki oleh Vincent. Dia bakal bermain lebih sabar untuk setidaknya ya, coba untuk kontrol dari landingnya aja. Dan mau nggak mau sekarang Heist terkena shutdown karena tadi coba untuk ngeculik arah Moreno, dia dapetin trade dari Super Ken. Dan Arashi still believe Rebellion Zion can win. Kita melihat akankah ini akan menjadi kenyataan. Karena kalau by traffic harusnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Cuma kenyataan yang terjadi saat ini. 1.700 gold dipegang. Watch out dikeluarkan bersama dengan Flicker. Saken mencoba melakukan falling wall. KYG masih bisa selamat. Tapi Vernokyor mencoba untuk memotong para pemain dari tim Rebellion Zion dari backline. Vincent tidak terperangkap di depan sana. Masih bisa selamat. Pertukaran yang tidak adil. Blazing the wind. KYG mencoba diselamatkan Saken dan Heist. Terkena surprise, happy birthday, masih bisa selamat dan bahkan KYY still survive plus point kill, cuan for life. Gila, itu berani banget dari Ki yang posisinya dia udah low. Dan ketika dia jalan ke bawah, dia tahu sebenarnya ini bisa jadi point kill untuk Saken. Karena dia masih punya Numin Blast plus ada shield dari seorang Ki di sini. Itu dimaksimalin tapi dia benar-benar ngambil resiko banget karena Heist-nya ini bisa banget untuk ngepok ke arah seorang Ki. Pasukan dari Rebellion Zion mereka udah mulai harus mengerem invasi agresivitas yang mereka miliki. Karena mereka terlalu fokus untuk melakukan teamfight tanpa mementingkan objektif yang akhirnya membuat gold mereka jadi tidak terlalu jauh. Sedangkan Lord yang berikutnya ini mungkin udah harus diperhatikan oleh para pemain dari Rebellion Zion. Bigetron Alpha saat ini mereka yang sedang memegang kendali dari kemenangan teamfight yang mereka miliki tadi. Tandanya secara tidak langsung gold Bigetron Alpha udah mulai mengejar. Damage dari Saken udah mulai harus diperhitungkan kali ini Momo-chan. Dan Vincent udah mulai dipok juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha karena mereka tahu Super Ken gak akan bisa untuk melakukan kontes dengan sisi yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Vincent di garda depannya tentunya akan menghadang posisi dari Super Ken yang lagi mengeluarkan steel cable-nya. Dan kita tahu Fanny sekarang akan terhenti ketika ada efek stun yang terkena ke arah tubuh seorang Fanny. Jadi tentunya ini bakal beresiko banget. Oke, shutdown didapatkan. Rebellion Zion dari di sun point. Membalikkan kembali keadaannya. KYY di depan sana. Dengan 1 buah Guardian Bulwark tidak bisa diselamatkan kembali. Double kill. Bigetron Alpha. Kali ini mereka terperangkap. Super Ken lewat jalan ke arah yang salah. Ternyata di sana ada pembegalan dari Rebellion Zion. Sang banteng biru memang selalu menarik ketika melihat ada yang warna merah. Dan itulah yang diberikan terhadap seorang Super Ken. Dia lewat ke arah yang salah, dia di take down dengan 3 orang. Dan bahkan bakal coba dipaksa kembali. Moreno ter-take down tim Bigetron Alpha. Benar-benar diterosokkan dalam gold yang tertinggal jauh. Diperosotkan ke dalam bumi dengan 4.500 gold yang mereka dimiliki. Iya, ini jadi kerugian yang sekarang udah mulai snowballing banget untuk Bigetron Alpha. Mereka apalagi sampai kehilangan Super Ken di momen yang benar-benar penting banget. Lordnya tidak bisa dikontes dan bahkan... Watch out! Terkening membuat Saken hilang. No Saken, no party. Vernokyor, KYY ter-take down. 2 player para pemain dari tim Bigetron Alpha hilang. Dan bahkan para pemain Bigetron Alpha belum sempat melakukan dive 5 dive di arah top lane. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha kalau mereka tidak menyelesaikan laning management mereka di mid dan di arah top lane-nya. Wow, dan kali ini sepertinya Bigetron Alpha mereka harus udah mulai respect. Vernokyor. Oh my God, ini bencana.
Bigetron Alpha. Under 12 menit mereka telah dipecahkan satu buah top base turretnya. Momo-chan, ini bukan hal yang baik. Ini nampaknya tidak sesuai planning yang dimiliki oleh seorang Super Ken DKK. Dan bahkan ini gak sesuai dengan ekspektasi mungkin para caster yang memvote ke arah Bigetron. Karena harusnya early-nya ini dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan posisi dari Super Ken harusnya snowballing. Terdeteksi, Vincent is coming, Super Ken! Oh my God. Gagal berhasil selamat, dipotong oleh Heist. Where are you going, Super Ken? Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Maunya digoyang dan berhasil hilang di arah top lane. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ada Recall, tas, Wijanarko, tribute to Cornet kali ini. Membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha terperangkap di dalam base turretnya. Fokus karena base turret yang dimiliki. Masih ada Saken, Pedro Astrek. Tapi lihat Wijanarko masih menunggu momentum mereka memecahkan turret terlebih dahulu. Mereka tidak akan memaksa team fight. Karena Firnocure udah tidak ada Brave Fighters. Informasi telah diberikan. Free hit from Saken. Oh, mundur ke arah belakang. Nampaknya sebuah keputusan yang sangat tepat. Dua double stun yang tidak terlalu berarti untuk Rebel Legion. Nampaknya belum bisa menggedor mereka kali ini, Momo-chan. Wah, ini bisa jadi game dari Rebellion Zion dibawa ke area mid to the late game. Masalahnya, untuk Rebellion Zion. Rebellion Zion harusnya nggak punya power di early kayak gini. Bener. Dia nggak punya power. Ini jadi hitungannya snowballing buat Heist dan juga Swallow. Iya, ini bahkan dia dikasih early power Ini yang malah harusnya ke-absen satu persatu prematur. Bigetron Alpha. Ini namanya prematur. Prematur. Kuat sebelum waktunya. Ah, bener juga. Iya, silakan. Wow, dan bahkan dari item in game by Dunia Games yang dimana sekarang udah terpantau cukup jauh. Gold 9.400 dipegang oleh Heist. Dia udah punya Demon Hunter Sword, Malefic Roar bahkan untuk penetrationnya. Sementara lihat pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang ketinggalan dari 9.000 goldnya nggak bisa melakukan kontes ke area Lord. Jadi mau gak mau split push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha sejauh ini sampai mereka bisa dapetin momentum untuk menculik ke arah seorang Heist. Tapi ingat, gak cuma Heist yang bakal jadi ancaman untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Tapi gimana caranya Swallow di sini dihentikan dengan adanya item yang dia punya. Oke. Dengan adanya Lightning Truncheon, Clock of Destiny dan bahkan Holy Crystal menambah magic damage untuk Rebellion Zion. Oke, melihat ada cards di arah bottom lane. Wijanarko dengan konsel gaming yang dia miliki tidak mau terlalu terburu-buru. Langsung ada portal 1x24 tapi Super Ken di arah bottom lane. Cutthroat bahkan belum dikeluarkan. One chance menuju ke arah satu Moreno tapi Blessing duet. Berhasil di take down. Heist tershutdown. Membalikan kembali keadaannya. Rebellion Zion terlalu terlamun dalam mainan Bigetron Alpha. Mereka berhasil men-take down dua player. Dua shutdown diamankan oleh Bigetron Alpha. Mereka masuk dalam perangkap. Mencoba dikejar begitu saja Super Ken. Nampaknya akhirnya berhasil mendapatkan purple buff. Karena Fanny tanpa purple buff bagaikan sayang tanpa kasih. Tadi baru aku bilang, dua damage dealer utama dari Rebellion Zion yang bisa jadi ancaman untuk Bigetron Alpha. Itu benar-benar dijawab di fight di area base dari Bigetron Alpha. Terlalu terburu-buru ketika Blazing Duet dibuka, ini Super Ken-nya masih berada di area base yang baru, lihat ngecicil. Wijanarko memang wall charge, tapi lihat Heist-nya masuk, posisi dari Super Ken langsung cutthroat ke arah Super Ken, ke arah seorang Heist. Jadi Super Ken-nya tentunya bisa untuk menumbangkan Heist yang menjadi damage deal utama untuk Rebellion Zion. Karena dikiranya tadi seorang Heist itu masih udah nggak ada lagi cutthroat yang dimiliki dari seorang Super Ken. Jadi dia pede aja. Dia Blazing Duet di situ. Kalau dia tahu udah nggak ada kalau dia tahu masih ada cutthroat, dia pasti nggak mungkin maju kayak gitu. Dia pasti nggak mungkin diem, dia pasti mundur lagi. Iya. Dan itemnya silakan Momo-chan. Ini Moreno dan juga Swallow terpaut cukup jauh, 3.000 perbedaan networknya untuk kedua mid laner. Ini yang ngebawa Swallow sebenarnya dia udah bisa ngasih damage yang begitu sakit. Apalagi dia udah punya penetration dari satu buah Divine Glaive-nya. Tapi Immortality sejauh ini masih di tangan Vincent. Hanya Vincent aja di menit ke-15 kali ini. Tapi kalau misalnya Immortality-nya pecah, berarti Bigetron Alpha mereka terlalu berfokus untuk pecahin atau numbangin Vincent terlebih dahulu. Rugi sih kalau itu jadi rugi, benar. Mau nggak mau mereka ya udah cuekin aja Vincent-nya. Mereka lebih prioritasin gimana Swallow dan juga Heist ini tumbang terlebih dahulu. Dan mereka harus respect dengan adanya satu buah flicker plus wall charge dari Wijanarko. Wijanarko menjadi baiting kembali tapi Firnocure dia udah harus memikirkan sih untuk bisa karena backline purple buff-nya benar-benar. Ini udah nggak bisa diselamatkan lagi nih. Karena lihat di arah top lane mencoba nge-follow pick off terhadap seorang Kars terlalu tebal.
terlalu nggak bisa untuk ditumbangin. Iya. Mubazir untuk source skillnya di Dan giliran Alpha. Ya, dan sekali dikeluarkan skill dari Cars ini ngebuat Super Ken tentunya bisa ketahan di area depan. Jadi untuk steel cable-nya nggak akan terlalu maksimal. All in terhadap Ward kali ini Firnocure. Masuk ke dalam jurang yang salah tapi Kaye tercancel begitu saja ada Cars. Bahkan terperangkap di garis depan. Vincent nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena mereka memiliki keunggulan dari segi Lord. Kalau mereka memaksa teamfight, Lordnya bisa jadi giveaway kalau mereka kalah. Kalau mereka menang bisa mereka end. Tapi ya gambling seperti itu yang tidak harus dilakukan. Iya, dan Super Ken cuma bisa split push sejauh ini karena dia nggak punya energi yang cukup. Dia nggak akan terlalu bisa untuk maksimal dari segi team fight-nya. Dan dengan adanya lagi-lagi satu buat total yang Alright, bakal lihat 1 point kill didapatkan di arah bottom lane. No Super Ken. Apakah ini akan akhir dari debut yang perfect untuk Bigetron Alpha? Kemenangan di pertama mereka akan ke reverse wave untuk Rebellion Zion. Karena ini dendam sang banteng. Pernah dipulangkan di season sebelumnya. Membalaskan kembali keadaannya. Swallow ter-take down. Lordnya free. Swallow tidak ada. Blessing duet from high. Sake ter-take down tapi Haizilla. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Rebellion membalaskan dendamnya. Dan membantu